seorang capres terpilih berani berkata jujur. Iya. Ini luar biasa. Kita nggak ketemu presiden terpilih yang berani mengatakan bahwa pemilu ini melelahkan, pemilu ini berantakan, pemilu ini mahal. Untuk biaya kampanye dalam artian luas, termasuk bagi kaos, bagi alat-alat peraga, dan menggerakkan partai dan lain sebagainya. 200.000 per suara. Kalau tadi cuma 207 miliar, murah. Tapi Pak Prabowo ngaku jujur mahal. Ya, asumsi mahal saya itu 18-19 triliun. Inilah negara ini butuh transparansi. Apalagi pimpinannya yang terpilih sekarang udah teriak, sudah bikin testimoni seperti itu. KPK lah di depan, jangan hanya diam aja. Itu saya bahas baru kos politik, belum money politiknya yang kita tidak bisa buktikan, tapi ada. Kalau dana pemilu kan jelas dari negara, dari APBN, tapi dana dari capres itu dari mana? Saya takutnya itu ada cukong-cukong di belakangnya yang ijon, paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Eri Muhtar Muhammad dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tema dengan judul Prabowo Subianto curhat, demokrasi Indonesia sangat melelahkan, berantakan, dan mahal. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak video yang satu ini. Participating in these elections, I think I participated in 5 general elections. And let me testify that democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. Pernyataan Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden Prabowo Subianto bahwa demokrasi Indonesia melelahkan, berantakan, dan mahal dinilai sebagai sinyal bahwa sistem pemilu bisa saja dievaluasi, di mana Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih secara langsung. Negarawan apapun orang, tidak ada yang unik dan aneh seperti pernyataan Pak Prabowo ini. Sehingga perlu diketahui dan didalami pernyataan itu. Menang kok tantrum juga begitu ya terhadap kondisi pemilu yang ada. Kami sebagai masyarakat sipil yang memantau hak asasi manusia selama ini punya pandangan yang khawatir. Jangan-jangan ini adalah jalan untuk kemudian berdalih bahwa demokrasi bukan jalan yang baik. Tadi dimasuklah, saya butuh yang tegas, butuh yang cepat, butuh yang kira-kira akhirnya masyarakat tidak punya hak ruang untuk mengkritik, punya hak ruang untuk berpartisipasi. Ya menurut saya wajar jadi presiden itu melelahkan, mahal, dan terasa berantakan. Tapi kalau rakyatnya kemudian dikebiri haknya gara-gara elit merasakan seperti itu, kan tidak adil. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman, telah hadir di studio Bapak Adi Warman. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah sehat. Semangat Kang Eri. Alhamdulillah. Pak Adi, tadi kita telah saksikan statement dari Bapak Prabowo Subianto, calon terpilih presiden ya Pak ya. Ini sangat menarik sekali, dan bagaimana tanggapan Bapak? Ini saya juga baru melihat seorang capres terpilih berani berkata jujur.
Iya. Ini luar biasa. Kita nggak ketemu presiden terpilih yang berani mengatakan bahwa pemilu ini melelahkan, pemilu ini berantakan, pemilu ini mahal. Ini jujur sangat topik. Apresiasi dengan testimoni yang luar biasa. Sekarang kenapa sih dikatakan melelahkan? Coba kita bayangkan tahapan pemilu yang dibuat oleh KPU begitu panjang, ya. Tetapi saat kampanye begitu sedikit, yang mana para capres, cawapres harus berputar untuk kampanye, mengkondisikan dan lain sebagainya dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ini sangat melelahkan. Bahasa saya, letihnya itu bukan sekedar fisik, tapi mental juga. Semuanya melelahkan. Ditambah lagi dikatakan berantakan. Seorang pemenang pemilu mengatakan prosesnya berantakan, ini luar biasa. Berantakan tapi bisa menghasilkan seorang pemenang. Ini tentu ada proses yang memang dikaitkan dengan kode etik DKPP dengan berbagai macam persoalan. Ini pengakuan jujur yang luar biasa. Nah, yang berikutnya dikatakan mahal. Mahalnya semahal mana aja gitu kan? Berapa? Itu bisa kita hitung Kang Eri. Bisa kita hitung, kita bisa asumsi, dan kita bisa perkirakan. Kos politik, anggap tidak ada money politik. Kos politik. Kita lihat dulu apa yang dilaporkan, berapa yang dilaporkan biaya dari tiap pasangan calon. Misalkan pasangan nomor 1, itu pasangan nomor 1 Anies dengan Muhaimin, 49 miliar yang dilaporkan katanya ke KPU. Mungkin nggak dengan 49 miliar itu bisa melakukan kampanye? Kalau kita lihat hasilnya itu suaranya 40.971.726. Saya mengasumsikan satu suara untuk Pilpres itu perlu alokasi dana antara 100 sampai 200 bahkan lebih, taruhlah rata-rata 200.000 per suara. Untuk biaya kampanye dalam artian luas, termasuk bagi kaos, bagi alat-alat peraga, dan menggerakkan partai dan lain sebagainya. 200.000 per suara. Artinya kalau dia 10 juta, maka butuh dana 2 triliun. 2 triliun. Kalau 40 juta, butuh dana 8 triliun. Sekarang yang dilaporkan cuma 4,9, 49 miliar. KPK kemana aja? KPK harus lakukan pengusutan. Dari mana ini? Siapa yang menalangi? Siapa yang membiayai? Dan lain sebagainya. KPK jangan tidur. Ini kita lihat dari 1, ya. Yang kedua, kita lihat coba paslon nomor 2, 207 miliar. Hasil suaranya berapa? 96 juta. 96 juta, kalau dari angka tadi yang kita asumsikan 200.000 per suara, maka 18 triliun. Bahkan 19 triliun yang harus keluar. KPK kemana? Teriak KPK sebelumnya ke pemilu akan mengawas, akan aliran dana dan lain sebagainya. Ini gimana? Kita lihat coba pasangan 03, 27 ya, suara 27 juta. Dana yang dilaporkan kepada KPU 506 miliar. Bisa bayangin. Kalau tadi 200.000 per suara, asumsi kita, kalau tadi suaranya tadi 27 juta, maka membutuhkan 5 triliun. Nah, ini ketimpangan seperti ini yang suka tidak suka diisyaratkan oleh Pak Prabowo tadi, mahal, itulah yang dimaksud mahalnya. Kalau tadi cuma 207
miliar. Murah. Tapi Pak Prabowo ngaku jujur mahal. Ya, asumsi mahal saya itu 18-19 triliun. Kalau asumsi kita 200.000 per suara. Lagi-lagi pertanyaan saya, kemana KPK? Inilah negara ini butuh transparansi. Apalagi pimpinannya yang terpilih sekarang udah teriak, sudah bikin testimoni seperti itu. KPK lah di depan, jangan hanya diam aja. Ya, itu soal yang pertama, Kang Eri ya. Nah, soal yang berikutnya masih banyak. Soal-soal tentang konsekuensi dari ucapan capres terpilih. Saya berkeyakinan ini akan dievaluasi. Mungkin ke depannya tidak lagi pemilihan secara langsung. Mungkin kembali kepada pemilihan DPR, perwakilan, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana dalam Pancasila. Baik Pak, setelah pemilu 2024 kemarin yang kemudian dirasa oleh calon presiden terpilih ya Bapak Prabowo Subianto ini dirasa berantakan ya Pak. Menurut Bapak apakah kita harus kembali ke model pemilu sebelumnya Pak? Kalau saya yakin seperti itu ya, yang pasti dievaluasi. Apalagi sekarang Pileg dan Pilpres jadi satu, yang berantakan sekali. Capeknya KPPS, petugas TPS juga luar biasa. Nah, mungkin biaya pemilu dibandingin tadi yang asumsi kita itu ya memang sangat mahal. Kalau dana pemilu kan jelas dari negara, dari APBN. Tapi dana dari capres itu dari mana? Saya takutnya itu ada cukong-cukong di belakangnya yang ijon. Paham kan? Setelah selesai terpilih, pulangin duit dengan cara-cara kebijakan. Karena ada istilah bijaksana, bijak sini. Ya kan? Nah, itu yang akan tersandra terus. Ya, saya sekali lagi salut, angkat topi dengan Pak Prabowo yang berani mengatakan dengan sebuah kejujuran. Mahal, berantakan, dan melelahkan. Itu sinyalnya untuk adakan evaluasi perbaikan ke depan. Menurut Bapak, bagaimana model pelaksanaan demokrasi ke depannya Pak? Agar tidak melelahkan, berantakan, dan mahal. Ya kembali kepada sistem pemilu yang lalu. Ya, DPR lah yang memilih. Wakil rakyat lah yang memilih. Kita rakyat sudah mendelegasikan atau memilih wakil kita. Nanti biar wakil itu yang memilih siapa presiden dan wakil presidennya. Mungkin biayanya akan jauh lebih ringan. Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu melelahkan juga. Tidak juga berantakan. Itu saya bahas baru kos politik. Belum money politiknya yang kita tidak bisa buktikan. Tapi ada. Gitu. Tapi ada, kita susah membuktikan hampir semua. Bapak, ini ada satu lagi pertanyaan dari saya. Ini apabila nih Pak ya di lain waktu terbongkar ini ada kecurangan terkait dengan biaya pemilu yang mahal ini, menurut Bapak bagaimana? Ada tindak pidana pemilu di situ. Ada Pak. Ya, makanya KPK yang akan melakukan penyidikan terhadap dana-dana kampanye, dana-dana yang dilaporkan, dana-dana yang dipakai. Ya, apakah KPK siap atau KPK mampu? Saya yakin tidak mampu. Itu kita lihat nanti. Saya yakin tidak mampu. Karena apa? Karena kita tahu KPK-nya kondisi seperti ini. Untuk mengaudit begitu banyak, ya BPK juga tidak akan, waduh, ampun deh. KPK-nya harus bergerak, jangan tidur aja. Walaupun keyakinan saya tidak mampu, tapi ada upaya lah. Ya, ada upaya, ada semangat, ada sebuah keyakinan bahwa ini bisa diungkap walaupun kita pesimis. Gitu. Ya, begitu Kang Eri. Terakhir mungkin Bapak bisa tutup dengan closing statement terkait dengan tema hari ini. Closing statement saya, ya
Apa yang bisa kita harapkan dengan pemilu, hasil pemilu yang seperti ini? Tentu banyak kelemahan-kelemahan di sana sini. Sebaiknya kita berdoa pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, agar negara kita itu aman, nyaman, persatuan itu bagus, dan bisa makmur dengan kelemahan yang seperti ini. Seperti tadi saya tegaskan, bahwa jarang pemenang berani mengatakan itu. Biasa pemenang pidatonya beda dong. Nah sekarang seorang pemenang mengatakan bahwa melelahkan, mahal, berantakan. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih kembali Kang Eri. Telah berbagi pengalaman dan ilmunya gitu terkait dengan tema hari ini, dan ini sangat luar biasa Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum Serambi Adi Warman agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adi Warman. Saya Eri Muhtar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.